Shalom, saya Taruna atas nama Romaldus Kabinobon. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang membuatnya menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengambilan identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik dunia sedang bergeser dari barat ke Asia Timur. Sekitar 40% perdagangan dunia ada di kawasan ini. Negara-negara Asia bangkit dan lanjutkan. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Menyadari akan hal tersebut, maka Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membuang tol laut, logistik industri, perkapalan, dan pariwisata. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki laut yang luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Langkah awal penguatan ekonomi maritim yaitu dilakukan dari sisi penegakan hukum. Tujuannya selain menjaga kedaulatan laut, juga dimaksudkan memberikan nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan. Artinya, dari 5 pilar menuju poros maritim dunia yang dicanangkan pemerintah, hasilnya belum semuanya terlihat maksimal. Sementara ini memprioritas realisasi pilar kedua dan pilar ketiga. Kebijakan memberantas illegal fishing menjadi pilihan utama. Keseriusan pemberantas illegal fishing, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Papres tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantas Ikan secara ilegal. Langkah keseriusan pemberantas illegal fishing berdampak positif bagi negara, akan pencurian ikan turun drastis. Selain itu, jadi peningkatan populasi ikan di kawasan perairan laut Indonesia, serta kebijakan yang ditetapkan dari tahun ke tahun meningkatkan PDB perikanan dan menguntungkan nelayan. Keberhasilan penanganan, pencegahan, dan pemberantasan illegal fishing dikarenakan telah berjalan pelaksanaan pengawasan terhadap pengolahan dan pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan. Langkah selanjutnya ialah pembangunan tol laut. Tujuan membangun tol laut ini adalah mengambil potensi ekonomi dari kepadatan lalu lintas kapal-kapal melalui perairan Indonesia. Tentu masyarakat infrastruktur kelautan harus dibangun dan dikembangkan secara berkala. Infrastruktur kelautan dan pertama berfungsi memastikan efisiensi jalur logistik barang-barang kebutuhan pokok antara pulau-pulau melalui sebaran pelabuhan pengumpan dan pelabuhan perintis. Dengan cita-cita yang besar untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Dalam konteks infrastruktur kelautan, pemerintah menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut, 5 pelabuhan hubungan nasional maupun internasional, dan 19 pelabuhan pengumpan. Pelabuhan yang menjadi hubungan tol laut ialah Balawan, Kuala, Tanjung Priuk, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Jika pemerintah yang didukung oleh masyarakat serius dan memiliki tekad yang tinggi untuk melaksanakan program pembangunan poros maritim dunia, maka program yang besar didapat terrealisasi secara lancar. Dan jika pembangunan poros maritim dunia ini bisa terrealisasi secara lancar, maka akan banyak manfaat dan keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Indonesia. Demi terwujudnya Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, diperlukan adanya kebijakan dan strategis pembangunan yang jelas sesuai dengan visi dan misi yang telah dikemukakan pemerintah, seperti sektor kelautan dan perikanan yang mampu menghasilkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inklusif secara berkelanjutan, serta berkontribusi secara signifikan bagi terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dan dalam waktu tidak terlalu lama.
Dan lanjut Presiden Joko Widodo, Indonesia berada di tengah-tengah proses perubahan strategis itu, baik secara geografis, geopolitik maupun geoekonomi. Menyadari arti strategis Indonesia pada kesempatan yang sama tersebut, Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Kelima pilar itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia adalah pertama, membangun kembali budaya maritim.